Biasa dibilang sejarah itu gamon, gagal move on. Gagal move on. Kenapa sejarah itu pemimpin itu harus tahu sejarah. Matahari itu terbit dari timur. Dari timur. Dari timur. Kita lihat kembali ke sejarah. Yang lebih maju itu di mana? Iya pasti dari timur dulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan habitus kalian dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa dari Fakultas Adab dan Humaniora Universitas UIN Araniri Kota Banda Aceh. Nah, perkenalkan, nama beliau ini adalah Adli Husaini Ridho. Adli Husaini Ridho. Adli Husaini Ridho, asal dari Aceh Tenggara. Oke. Nah, kebetulan kenapa kita tertarik mengundang beliau, karena beliau ini adalah salah satu atau gubernur di Fakultas Adab dan Humaniora, dan kebetulan beliau ini adalah jurusan sejarah. Jadi karena habitus history ini membahas tentang seputaran sejarah, jadi kita mengundanglah salah satu mahasiswa atau perwakilan mahasiswa dari UIN Araniri untuk ngobrol soal minat sejarah lah gitu kan. Nah, bagaimana kabarnya Adli Husaini? Alhamdulillah baik. Baik ya, aman ya. Aman. Kira-kira kesibukan saat ini apa nih, Adli? Boleh diceritain nggak sebelum kita mulai obrolan kita? Kesibukan hari ini ada beberapa lah. Dari pagi tadi ada ke Sekret Dema, Dewan Eksekutif Mahasiswa yang ada di Fakultas Adab dan Humaniora. Yang dimana itu ada mengumpulkan sebagian beberapa anggota. Dan di sore ini kemungkinan sudah dihandle oleh sekretaris umum perkumpulan untuk kegiatan acara ke depan. Dan setelah di jam 5 nanti itu mungkin rapat dengan Komdigi RI untuk membahas tentang acara juga. Sibuk juga Adli ini ya, namanya juga gubernur ya. Dan malam itu ada undangan di Tarbiyah Fair. Tarbiyah Fair. Penutupan malam ini di UIN Araniri, Fakultas Tarbiyah Keguruan. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, sekarang semester berapa nih Adli? Alhamdulillah sudah berjalan di semester 7. Semester 7 ya. Udah menuju skripsi lah ya. Betul. Detik-detik mau tamat ya. Insya Allah di semester ini. Semester ini udah mulai tamat. Oke Adli, sekarang ini kita pengen tanya-tanya nih dari tim Habitus History mengenai perjalanan Adli lah ya kan, atau pendapat Adli juga bisa, opini Adli juga bisa, mengenai, bisa diceritakan nggak Adli, kenapa Adli memilih jurusan ilmu sejarah? Awalnya itu gimana ceritanya? Kok bisa milih ilmu sejarah gitu? Betul. Menarik nih kayaknya Bang. Ini perlu dibahas juga. Perlu. Karena gini karena orang-orang di luar sana banyak menganggap bahwa dalam tanda petik ilmu sejarah ini mereka nggak tahu setelah tamat ini mau kerja apa. Betul. Nah, orientasinya itu udah, ya kan orang sekarang pengennya kerja setelah tamat kuliah kan. Nah, jadi kalau menurut Adli gimana tuh nanggapi narasi itu? Jadi dulu saya ingin mengambil sejarah ini, awalnya saya memang itu di pesantren Rodatul Hasanah. Rodatul Hasanah. Medan itu ya? Medan. Dulu pas waktu saya SMA di kelas 6 KMI. Di kelas 6 itu saya ada berbincang. Kelas 6 ini kelas 3 SMA maksudnya? 3 SMA. Kami menyebutnya sana di kelas 6 gitu santrinya. Jadi ketika itu ada yang dinamakan, ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Di situ otomatis ada pembuka pendaftaran SPAN PTKIN, yang dimana itu untuk perguruan tinggi gitu. Nah, jadi di situ saya ada jumpa wali kelas kayak gitu. Apalagi dulu ada cita-cita saya itu saya ingin menjadi pemimpin masa akan depan kayak gitu. Pemimpin masa depan. Entah itu presiden, gubernur, itu yang penting pemimpin di situ. Saya bincang-bincang dengan wali kelas, ustaz di situ, bahwasanya kalau kamu ingin jadi pemimpin, kamu harus mengetahui sejarah kayak gitu. Saya tanya juga, ada ustaz satu lagi sama seperti apa yang disampaikan beliau. Jadi di situ saya sadar bahwasanya apakah sebegitu penting sejarah untuk diketahui kayak gitu.
Karena beliau mengeluarkan pendapat bahwasanya pemimpin itu harus tahu sejarah. Kan di situ saya belum dapat gitu mengenai apa sih keunggulan sejarah di situ gitu. Apa sih pentingnya sejarah apa sih pentingnya sehingga pemimpin harus tahu sejarah kayak gitu. Jadi setelah itu saya ambil pilihan pertama itu di UIN Jakarta. Saya kan awalnya lulus di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah. Pilihan pertama saya itu sejarah itu sendiri, dan pilihan saya kedua itu agak lupa saya karena memang poinnya itu ke sejarah. Pokoknya semua pilihan jurusannya sejarah. Iya, sejarah. Itu saya ambil UIN Jakarta sama UIN Bandung. Kebetulan setelah itu lulus saya jebol di sana. Jebol di sejarah di UIN Syarif Hidayatullah. Sejarah peradaban Islam di situ. Kebetulan di situ hari itu COVID ya Bang ya, COVID di 2021. Jadi online kayak gitu. Jadi online, jadi nggak bisa kesempatan lah. Akhirnya saya di semester 3 udah setahun di sana pindah ke UIN Araniri Banda Aceh. Berarti sempat stay di Jakarta? Belum, nggak sempat. Selama ini berarti kuliahnya online. Online kan COVID. Habis itu pindah ke Jakarta, ke Banda Aceh. Banda Aceh di situ. Setelah saya melihat, ada juga saya baca tentang buku-buku sejarah pas di pesantren. Ada kayak Api Tauhid, ada buku tentang novel-novel juga saya baca di situ. Sejarah Islam. Sejarah Islam, ada tentang novel tentang Islam. Dan otomatis ya kalau kita Islam itu panutan kita tokoh sejarah yang paling itu ya Nabi Muhammad pastinya. Itu apalagi orang pesantren itu pasti dia mempelajari kayak gitu bagaimana perjuangan beliau lah kayak gitu. Di dalam pembuka pidato biasa kita mengucapkan salawat dan salam, kita ingatkan perjuangan beliau kan kayak gitu Bang kan. Jadi setelah saya kembali ke UIN Araniri, saya belajar di situ, saya ngambil sejarah di situ. Di situ saya diajari tahapan awal, pelajaran umum di situ, dan diajari juga tentang sejarah Islam pertama kayak Umayyah, Abbasiyah, Nabi Muhammad kayak gitu, masih semester pertama semester kedua. Dan di situ saya diajari itu bukan hanya membahas tentang sejarah di situ Bang, bukan hanya bahas sejarah. Bukan hanya tentang sejarah di situ, tapi di situ pembahasannya menurut saya lengkap, bagaimana itu berpatoknya ke manusia. Adab dan humaniora, humanis gitu kan. Ada sesuai dengan nama fakultasnya. Sesuai dengan fakultas. Memang ada juga di situ ilmu perpustakaan dan bahasa sastra Arab di situ. Di jurusan. Di situ saya mulai membuka pikiran bahwasanya saya kuliah itu bukan untuk bekerja, tapi saya kuliah mencari skill. Kerja itulah yang datang kepada saya setelah saya mempunyai skill itu sendiri. Nah, seperti sejarah nih. Apa sih yang ini? Kan biasa dibilang sejarah itu gamon, gagal move on. Itu sejarah dibilang kayak gitu kan, banyak itu nih gamon, berarti kamu ini orang yang gamon kayak gitu. Masih mengagung-agungkan masa lalu lah. Mengagung-agung masa lalu, apa sih manfaatnya masa lalu ke masa depan kan kayak gitu Bang. Tapi setelah saya belajar di sejarah, itu semua konsepnya itu yang ada di hidup itu berpatokan semua, bersangkut pautan semua di dalam saya selama di mahasiswa sejarah. Contoh, kan di situ ada kebudayaan, ada filologi, antropologi di situ, ada tentang sejarahnya itu sendiri. Sejarah itu ya pasti kita pelajari tentang sejarah Indonesia, sejarah Aceh, sejarah dunia itu pasti kita pelajarin di situ Bang, kayak gitu. Dan saya sangkutkan lagi, kenapa sejarah itu pemimpin itu harus tahu sejarah. Contoh nih Bang, misal seandainya nih pemimpin yang tidak tahu, dia cuman berpatokan dengan kemajuan-kemajuan, tapi pada masanya itu pasti kita nggak setiap negara itu pasti maju. Amerika itu sendiri itu dia baru maju di 100 tahun di 100 tahun ini. Di 100 tahun ini. Hanya beberapa abad. Bahkan Mesir kuno sudah luan maju di peradaban mereka. Sebelum Amerika. Cina, Irak itu udah duluan ini di situ. Maju ya? Maju. Ya. Jadi kalau saya ada mata kuliah filsafat sejarah, itu mempelajari ada tentang siklus gitu Bang kan. Apa kaitannya dengan filsafat dan sejarah. Itu rupanya kalau kita kembalikan tuh kita seperti manusia Bang. Ada akan sebuah negara itu masa jayanya. Ada bahkan masa mundur. Jadi dia istilahnya kan ada tuh matahari itu terbit dari timur.
Kita lihat kembali ke sejarah. Yang lebih maju itu di mana? Ya pasti dari timur dulunya, Cina. Kayak sebelah timur sana Cina. Kayak Irak, Mesir kayak gitu Bang kan. Kayak mana dulu Romawi, Persia membangun itu semua kan kayak gitu Bang. Amerika tuh belum kelihatan dulu tuh Bang. Sekarang ini. Sekarang ini aja Amerika sudah ini. Dan sekarang gimana? Cina sudah mulai menyaingi lagi dari timur. Hadir lagi nih ya. Hadir lagi kayak pesaing gitu. baru. Jadi tidak mungkin selamanya Bang. Ada berputaran poros di situ Bang. Iya. Ini sekarang apa? Dulu ini sekarang di penghujung di barat nih sekarang nih. Kan kita sekarang berpatokan ke barat. Budaya itu tradisi di barat Bang. Kiblat kita ke sana ya. Itu kan sekarang nih Bang kan di barat. Di barat ini kan apa namanya? Ini sudah mulai nih, nggak tahu kita berapa tahun lagi. Mungkin ya 50 tahun atau 100 tahun lagi. Dan itu bakal kembali ke timur lagi. Dan dia mutar timur, tengah sampai mutar ke barat lagi. Kayak roda lah ya. Iya, kayak roda lah istilahnya kita bilang di situ Bang. Jadi di situ itu saya baru pelajarin tuh kayaknya minggu lalu kayak gitu. Itu ya disampaikan. Dan menurut saya itu memang porosnya itu betul kayak gitu. Kayak contoh lah konflik yang sekarang terjadi di antara India sama Pakistan. Nah, kan India tuh udah pede menang gitu Bang. Senjatanya itu kan dari Amerika semua di ini. Tapi setelah Pakistan membeli peralatan dari India, dari Cina, itu teknologi Cina itu jauh lebih canggih rupanya. Dulu kan made in China itu kita sepele gitu. Sepele enggak ini, maksudnya rusak kayak gitu. Tapi sekarang ini apa? Bahkan lebih ganas lagi teknologi. Harga lebih murah tapi lebih ganas. Lebih canggih teknologi. Arab Saudi sekarang udah mau kerjasama ke Pakistan biar dapatkan bahan tersebut. Kayak gitu. Jadi apa? Apakah kita harus berkaca dengan masa depan terus? Ya pasti kita akan bertolak kayak gitu Bang. Ada kaitan dengan sejarah kayak gitu. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi? Kayak seperti lah kita contohkan Uni Soviet kan itu kehancuran itu kan ada dari sektor pemerintah yang internal yang rusak, terus pemerataan enggak yang merata, terus setelah itu ada pajak yang terlalu melonjak. Kita lihat aja Indonesia sekarang Bang, pas sebelumnya krisis ekonomi, melonjaknya pajak tinggi kayak gitu. Daerah-daerah yang terlalu seperti kayak di Aceh kurang diperhatikan, itu tidak menutup kemungkinan untuk pecah seperti Uni Soviet Indonesia tersebut. Kalau seorang pemimpin itu tidak mengetahui latar belakang sejarah ya kan, itu bisa memicu sebuah konflik baru, gitu ya, antar daerah ke atau daerah ke negara dan lain sebagainya. Jadi kan harus evaluasi itu dilakukan Bang. Ini di negara dulu terdahulu udah pernah nih terjadi Uni Soviet karena kekuasaannya terlalu lebar sehingga nggak terurus gitu Bang kan. Terakhir pecah lah. Jadi negara-negara bagian. Negara bagian kayak gitu. Indonesia tidak menutup kemungkinan kayak gitu. Pulau-pulau itu bisa pecah kayak gitu apabila mereka tidak melihat dari sebelumnya. Nggak belajar dari kesalahan sejarah sebelumnya. Jadi orang yang beranggapan apa sih orang yang paham sejarah itu buat apa kayak gitu kan nggak penting gitu. Asal mereka ketahuin Bang, sejarah itu sekarang yang paling benar itu apa kayak gitu. Kalau kita orang Islam oke lah, Al-Quran pegang kita, Al-Quran hadis kayak gitu Bang. Itu memang dari zaman. Tapi kok apakah orang Kristen percaya terhadap Al-Quran? Enggak juga. Nah jadi Li itu kan udah banyak lah Adli ceritain tadi tentang bagian dari partikel-partikel sejarah ya kan, termasuk sejarah dunia juga tadi kan gitu kan. Nah jadi betapa pentingnya teman-teman kita mempelajari tentang sejarah untuk mengetahui apa saja yang akan kita lakukan di masa depan. Artinya kita punya pijakan sebelumnya nih. Nah kemudian ada pertanyaan yang unik lagi nih Adli. Banyak orang yang bilang bahwasanya belajar sejarah itu membosankan. Iya betul. Bagaimana pendapat Adli soal itu? Kalau saya Bang kan, pertama saya kembali ke dulu pendapat perming terhadap seseorang kayak gitu. Jadi pendapat seseorang itu mereka pasti berpendapat dengan statement yang masing-masing kayak gitu Bang. Karena kan setiap manusia mempunyai otak dan akal masing-masing kayak gitu Bang kan. Mungkin orang tuh melihat sejarah itu dari pandangan umum kayak gitu. Dari segi umumnya bahwasanya itulah yang terjadi kenapa bisa membosankan kayak gitu Bang. Pandangan umum nih istilahnya kita inilah Bang, melihat air nih. Ini kan air ini kalau dilihat secara umum ini kan air putih. Dan orang mengklaim bahwasanya ini adalah air putih yang dimana rasanya nggak ada, hambar kayak gitu.
Tapi kan nggak tahu di dalam nih apakah udah dicampur gula, udah dicampur garam, atau udah dicampur hal-hal alkohol lain kayak gitu. Setelah diminum kan baru tahu kayak gitu bang. Ternyata hambar atau tidak kayak gitu. Nah ternyata setelah saya masuk sejarah di situ saya berpemeng dulu kayak gitu juga bang sama bosan. Setelah saya masuk ke dalam tersebut rupanya tidak membosankan. Tidak membosankan, bahkan seru kayak gitu. Masuk ke kehidupan sehari-hari. Disitulah mulainya pemikiran saya terbuka terhadap dunia itu tidak seia yang kita lihat kayak gitu rupanya. Benar-benar. Dan saya pun pasti memandang ilmu lain kayak ekonomi apa gitu, pasti secara umumnya ekonomi tentang hitung duit, akuntansi kayak gitu bang. Tapi kan setelah saya masuk kan belum tahu juga. Jadi orang yang bilang membosankan karena orang tuh belum mencoba aja gitu bang. Belum masuk ya. Belum masuk. Setelah mencoba kayak gitu pasti seru. Kalau dia betul-betul belajar. Kayak saya aja nih, Li. Saya kan jurusan sosiologi nih, ya kan? Mempelajari tentang perilaku manusia. Iya betul. Nah, tapi ternyata setelah saya belajar ilmu sosiologi, ternyata kita perlu juga belajar sejarah gitu. Kenapa? Karena kenapa ya perilaku manusia ini terbentuk bisa begini gitu. Artinya kan ada yang melatar belakangi hal tersebut kan. Iya betul. Nah, jadi makanya saya pun sebenarnya awalnya mengira ya kayaknya belajar sejarah ini membosankan. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam, kayaknya lebih seru gitu. Kita jadi banyak tahu hal-hal yang sebelumnya kita nggak pernah tahu kan gitu kan.